Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul e-learning. Sebelum lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Surono Warjo Saudin, biasa dipanggil Ono, selaku moderator. Saya persilakan kepada pemantik untuk memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Lufian Zakaria, biasa dipanggil Alex. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Ya baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akif Hasan, biasa dipanggil Akif. Saya pemantik kedua. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemantik. Yes. Ya baik. Dalam sesi penyampaian materi sini ada dua. Yang pertama, pemateri pertama akan menyampaikan yaitu pengertian dan sejarah perkembangan e-learning, dan kedua yaitu manfaat dan kekurangan oleh pemantik kedua. Tak usah panjang lebar, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materi. Kepada pemantik dipersilakan. Pengertian dan sejarah perkembangan e-learning. Pengertian e-learning adalah singkatan dari electronic learning, merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar menggunakan media elektronik, khususnya internet sebagai sistem pembelajaran. E-learning dalam arti luas biasa mencakupi pembelajaran yang dilakukan di media elektronik atau internet secara formal maupun informal. E-learning bisa juga digunakan secara informal dengan interaksi yang lebih sederhana, misalnya melalui sarana mailing list, newsletters, dan website pribadi, organisasi dan perusahaan yang ingin mengolah jasa program pengetahuan dan keterampilan tertentu pada masyarakat luas, biasanya tanpa memungut biaya. Komponen yang membentuk e-learning adalah instruktur e-learning, 2. Sistem dan aplikasi learning, 3. Komponen e-learning. Sejarah dan perkembangan e-learning. Pembelajaran atau pembelajaran elektronik pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Illinois dan di Urbana-Champaign dengan menggunakan sistem instruktur basis komputer atau computer assisted interaction. Sejak itu perkembangan e-learning dari masa ke masa adalah sebagai berikut. 1. Dari masa 1990, 2. pada tahun 1994, 3. pada tahun 1997, 4. pada tahun 1999. Fungsi dan tujuan learning. Ada 3 pembelajaran elektronik terhadap kegiatan pembelajaran di kelas atau classroom interaction, yaitu sebagai tambahan suplemen yang bersifat pilihan atau opsional, pelengkap atau komplemen.
A. Suplemen dikatakan berfungsi sebagai suplemen apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Komplemen dikatakan berfungsi sebagai komplemen apabila pemateri pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di kelas. C. Pengganti atau substitusi. Beberapa pengangguran tinggi di negara-negara maju memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran atau perkuliahan kepada mahasiswa. Baik, saya silakan kepada moderator. Terima kasih kepada pemantik yang telah menjelaskan pengertian dan sejarah e-learning, di mana pemantik mengatakan e-learning adalah pembelajaran elektronik. Ya, lanjut kita masuk kepada pemateri yang kedua. Tak usah panjang lebar, langsung saja saya berikan waktu kepada pemantik. Kepada pemantik dipersilakan. Ya baik, langsung saja. Tujuan e-learning, penggunaan metode belajar e-learning di Indonesia mulai digunakan di beberapa di sekolah ataupun universitas yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Tujuan pembelajaran e-learning adalah satu, siswa atau mahasiswa dapat belajar mandiri tanpa harus bertatap muka langsung dengan guru atau dosen yang bersangkutan. Contoh universitas yang memiliki metode pembelajaran e-learning sebagai metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar sehari-hari, yaitu Universitas Terbuka UT yang berdomisili di Pamulang, Tangerang, Banten. Dua, siswa atau mahasiswa mendapatkan materi pembelajaran mereka tanpa harus kembali buku aslinya. 3. Materi pembelajaran mereka adalah dalam e-book dan e-book ada di dalam sebuah CD atau DVD. E-book tersebut nanti akan berisi materi-materi yang sesuai dengan kurikulumnya siswa atau mahasiswa tersebut. Manfaat e-learning diantaranya adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan interaksi pembelajaran antara peserta didik dengan guru atau instruktur entitif. B. Memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja, time and place explicit. C. Menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas potensial, so reach global audience. C. Menjangkau peserta didik dalam cakupan yang luas potensial, to reach global audience. D. Mempermudahkan penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran. E. Lebih mudah mendapatkan materi atau info. F. Bisa mendapatkan materi yang lebih banyak. G. Pembelajaran lebih efektif dan efisien waktu dan tenaga. Pilihan e-learning, pembelajaran dapat belajar kapan dan di mana saja mereka punya akses internet. Efisiensi waktu dan biaya perjalanan. Pembelajaran dapat memilih materi pembelajaran sesuai dengan level pengetahuannya. Fleksibilitas untuk bergabung dalam forum diskusi setiap saat atau menjumpai teman sekelas dan pengajar secara remote melalui ruang chatting. Mampu memfasilitasi
dan menerapkan gaya belajar yang berbeda melalui beragam aktivitas. Pengembangan keterampilan TIK yang mampu mendukung aktivitas lain pembelajaran. Keberhasilan menyelesaikan pembelajaran perkuliahan online mampu membangun kemampuan belajar mandiri dan kepercayaan diri pembelajaran serta mendorong pembelajaran untuk lebih bertanggung jawab dalam studinya. Mempersingkat waktu pembelajaran dan membuat biaya studi lebih ekonomis. Mempermudah interaksi antara peserta didik dengan materi, peserta didik dengan guru maupun sesama peserta didik. Peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Kekurangan e-learning pembelajaran yang tidak termotivasi dan perilaku belajar yang buruk dan tidak berbelakang tertinggi dalam pembelajaran. Pembelajaran dapat merasakan tersosialisasi dan bermasalah dalam interaksi sosial. Pengajaran tidak mungkin selalu dapat menyediakan waktu pada saat dibutuhkan. Koneksi internet yang lambat dan tidak handal dapat menimbulkan rasa baik. Materi yang saya baca saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada pemantik kedua yang telah memaparkan materinya. Itu materi tentang manfaat, tujuan, kekurangan dan kelebihan e-learning. Nah, baik. Langsung saja masuk dalam kesimpulan. Kesimpulannya itu e-learning adalah sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Perbedaan pembelajaran antara metode tradisional dan e-learning yaitu pada metode tradisional seorang guru dianggap sebagai orang yang serba atau dapat ditugaskan untuk menyalurkan ilmu pengetahuan kepada siswa atau mahasiswa. Sedangkan e-learning berbeda. Seorang guru atau pengajar cukup memberikan materi, sisanya siswa atau mahasiswa yang mempelajarinya. Sedangkan pembelajaran pada metode e-learning, seorang siswa atau mahasiswa dituntut untuk dapat mandiri pada waktu tertentu dan bertanggung jawab untuk pembelajarannya. Sesuai pembelajaran dengan metode e-learning akan memaksa pelajar memainkan peran yang lebih efektif dan aktif dalam pembelajarannya. Pelajar membuat perancangan dan mencari materi dengan usaha dan inisiatif sendiri. Ya baik, itulah kesimpulan dari makalah e-learning. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat penonton. Amin, amin. Demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.